Shalom, puji Tuhan kita ada di hari ini. Mari kita bersyukur dan kita mau merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Engkau ya Roh Kudus kiranya menuntun dan menerangi hati pikiran kami. Demi Kristus Yesus Sang Firman kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita terambil dari Yesaya 48 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga. Dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Temanya adalah di dalam Tuhan semua menjadi kenyataan. Nah, hal-hal yang terjadi itu sungguh-sungguh ya boleh disebut sebagai peristiwa yang sungguh nyata. Dan janji Tuhan juga ya dan amin. Nah Bapak Ibu, setiap orang memiliki impian atau sebuah mimpi dalam hidupnya. Dan salah satu dari sekian impian atau mimpi itu adalah menjadi orang yang berhasil. Namun keberhasilan bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba atau sesuatu yang turun dari langit. Bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya atau secara kebetulan. Tetapi melalui sebuah proses yang tidak singkat, namun menuntut sebuah harga. Jika ingin berhasil, kita harus menetapkan prioritas dan sasaran yang hendak dituju. Membuat keputusan dan pilihan hidup yang benar. Keputusan dan pilihan hidup kita hari ini akan menentukan seperti apa kita di kemudian hari. Nah, seperti apa pilihan itu? Yang pertama adalah hidupilah kehidupan yang sungguh memberikan janji dan harapan. Itulah hal-hal yang ke depan. Hiduplah bukan di masa lalu, tetapi hiduplah di dalam janji Tuhan, dalam iman, pengharapan kepada Tuhan. Rasul Paulus berkata, ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3:13-14. Dari pernyataan ini hendak memotivasi setiap kita untuk mengerjakan segala sesuatu dengan penuh antusias, penuh semangat, dan mempergunakan segala waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Itulah yang pertama. Yang kedua adalah hiduplah dengan bijaksana. Manfaatkanlah setiap kesempatan dengan baik. Di dalam jemaat Efesus, Rasul Paulus menasihati, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Mari, itu adalah satu bentuk ya untuk supaya kita sungguh-sungguh boleh mendapatkan apa yang disebut dengan berkat Tuhan, keberhasilan dari Tuhan, dan sungguh nyata kita alami. Dan yang ketiga, mari kita mengisi hati dan pikiran kita dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik dan benar, yaitu kebenaran firman Tuhan dan hal-hal yang membangun. Dalam hal ini kita pun harus mengisi dan memenuhinya dengan sesuatu yang positif dan yang membangun. Sebagaimana Filipi 4 ayat 8 berkata, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sebab apa yang kita taruh dalam pikiran kita, cepat atau lambat akan terjadi. Seorang motivator pernah berkata bahwa yang Anda pikirkan menentukan yang Anda lakukan. Dan yang Anda lakukan menentukan yang Anda hasilkan. Andalkanlah Tuhan dan libatkanlah Dia setiap langkah kehidupan kita. Maka Dia akan menuntun dan membimbing kita. Kenapa? Hanya karena campur tangan Tuhanlah semua yang kita impikan akan menjadi kenyataan. Tidak ada istilah kebetulan bagi orang yang percaya. Yosua pasal 1 ayat 8 berkata, bersama Tuhan, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
1 Korintus 2 ayat 9 berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Mari percayalah dan percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan semua yang mustahil, itu tidak ada yang mustahil. Bahkan segala hal-hal yang nampaknya belum jelas, atau sesuatu yang janji, harapan, itu pasti akan menjadi kenyataan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mohon kami sungguh Tuhan mampukan supaya kami terus hidup beriman, hidup mempercayakan sepenuh keberadaan kami kepada Tuhan. Sehingga segala hal-hal yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Bahkan sesuatu yang bersifat harapan, janji, sesuatu yang ke depan sungguh akan menjadi kenyataan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.